Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita masih melanjutkan bahasan lalu daripada kitab Ithaful Anam, Ithafu Ahli Islam bi khususiyati siyam, karya pada Imam Al-Allamah Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Masih dalam bab tentang keutamaan puasa. Pada pasal 2 ini keutamaan puasa Ramadan. Setelah dijelaskan beberapa hadis tentang keutamaan puasa Ramadan, di sini beliau menjelaskan poin-poin yang perlu dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut, yang antaranya tentang kalimat as-sawmu li fa innahu li, puasa itu untukku. Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, kata beliau radhiyallahu an, fa innahu li, puasa itu untukku. Ada berapa? Paling tidak ada 2 poin kata beliau tentang fa innahu li. Penafsiran tersebut bahwa puasa itu untukku. Yang pertama yang sudah kita bahas, bahwasanya pada puasa itu terdapat ibadah berupa meninggalkan seluruh daripada kesenangan nafsu, kesenangan syahwat, berupa makan, minum, yang memang Allah ciptakan manusia itu dengan syahwat-syahwat tersebut, dan meninggalkannya itu karena Allah SWT. Dan meninggalkan syahwat ini tadi tidak ada pada ibadah lain selain daripada puasa. Haji dan umrah meskipun diharamkan beberapa hal, namun dibolehkan untuk makan dan minum dan seterusnya. Kemudian yang makna kedua, bahwa saumuli, bahwa puasa itu an-nasiyam tsanihima. Yang kita bahas sekarang, an-nasiyam sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Wala yatali alaihi ghairu, dan tidak menilai atas puasa tadi siapa yang selain Allah, tidak ada yang mengetahui. Dan murakabun min niyah batinah imsak makhsus, sebab puasa itu tersusun dari niat batin dan menahan secara khusus. Dan niat juga tidak ada yang tahu karena di batin, menahan pun tidak ada yang tahu dia menahan makan atau minum. Berbeda dengan gerakan wal hayya al murakabah min ista'il tila. Dan keadaan batin tadi yang tersusun, sesuatu yang tersusun dari kedua keadaan batin tadi, pada niat dan menahan yang tidak diketahui, mustahil untuk mengetahui atas kondisi saum tersebut. Adatan biasanya begitu. Oleh karena itu dikatakan kila innal hafadhah la taktubuh. Ada riwayat mengatakan bahwasanya para malaikat hafadhah, pencatat amal itu tidak menulis daripada puasa untuk hal tersebut. Walakin baidun, akan tapi penafsiran ini sangatlah jauh. Karena firman Allah Ta'ala, ya'lamuna ma taf'alun, Allah mengatakan mereka, para penulis itu, malaikat juru tulis itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa la yaqbalu riya', dan bahwasanya puasa itu tidak menerima riya'. Dengan itulah Wabisarah Ahmad wa ghairuh, Imam Ahmad bin Hanbal melugaskan dengan hal tersebut, dan juga beberapa ulama selain Imam Ahmad bin Hanbal. Umar fihi hadithun, dan sudah lewat tentang hal ini bahwa puasa tidak menerima riya. Ada satu hadis yang sudah diriwayatkan, yang sudah kita bahas pertemuan-pertemuan telah lalu. Tsumma fi taqarrub bi tarki tilka syahwati lillahi ta'ala fawaid katsira. Kemudian kalau kita bahas lagi bahwa dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan tersebut berupa makan, minum karena Allah Ta'ala, itu terdapat beberapa faedah. Minha kasrun nafsi, diantaranya mematahkan nafsu. Wa nasyiba wa riya, sebab kekenyangan dan ar-riya, hilangnya dahaga. Mubasyaratan nisa, berkumpul dengan wanita. Tahmilun nafsa, bisa mendorong nafsu itu alal asyari wal batari, untuk lupa diri dan bangga diri, sombong, wal ghafla, dan lalai. Orang kenyang merasa dirinya, semua manusia itu kenyang. Dia tidak ikut empati merasakan kelaparan orang lain. Maka itu membawa kepada kelupa diri. Wa min takhallil qalbil fikr wa dzikir. Di antara faedah daripada meninggalkan kesenangan-kesenangan makan, minum dan sebagainya itu adalah
mengosongkan hati khusus untuk fikir dan zikir, tafakkur dan zikir kepada Allah. Yang itu dua-duanya adalah sayap untuk mendekat pada Allah, untuk menjadi ulul albab alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Yadhkurun wa yatafakkarun sebagaimana dalam surat Ali Imran 190. Lima anna tanawula hadhihi al-mustahayat. Kenapa? Karena mengkonsumsi syahwat hal-hal yang syahwat tadi itu rubbama hala, barangkali terkadang menghalangi tanawul tadi, mengkonsumsi tadi bainal abdi wa qalbih, antara hamba dengan hatinya. Akibatnya fa'ansahu dzikra, sehingga mengkonsumsinya tadi tanawul, mengkonsumsi syahwat, kesenangan-kesenangan itu bisa melupakan untuk zikir dan fikir wal fikra. Wa aksa qalbahu, dan juga lebih jauh lagi mengeraskan hatinya, hati seseorang abad tadi, wa asamahu, dan mentulikan hatinya, wa amau, dan membutakan hatinya, hatta takhudha ilahahu hawa, sehingga ujungnya hamba tadi akan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan dia akan menjadi hamba syahwat atau nafsunya. Fa'adallahu Allah, sehingga Allah pun menyesatkan dia, wa abadu, menjauhkan dia, wa arda'u, dan menghinakan dia, wa niyadzubillah. Wa khuluwul batin minat ta'am, dan kosongnya batin daripada makanan, wa syarab, dan minuman, yunawwirul qalba, itu bisa mencerahkan khulu, kosongnya batin tadi, al-qalba, mencerahkan hati, wa yuzilu qaswatahu, dan bisa menghilangkan kekerasan hati, fayariqu, sehingga menjadi lembut hati tadi, wa yatakhalla, sehingga kosong hati tadi hanya untuk dzikri wal fikri wal ibadat, hanya untuk zikir, fikir, dan beribadah pada Allah SWT. Wa minha, di antara faedah meninggalkan syahwat, kesenangan makan minum tadi, yang itu bisa dicapai dengan puasa. Anil ghaniya ya'rifu qadra ni'matillahi alaihi. Orang kaya, orang yang cukup makan minum dan sebagainya, dia akan mengenal kadar nikmat Allah atas dirinya. Baik dari alama manau katsirin, dengan memampukannya Allah kepada dirinya untuk atas apa yang Allah cegah sesuatu tersebut daripada banyak orang, minal fuqara, dari orang fakir, min fuduli ta'am, berupa kelebihan makanan, wasyarab, kelebihan minuman, wan nikah, dan menikah, yang terkadang sebagian orang fakir tidak diberi nikmat-nikmat tersebut. Maka dengan hilangnya nikmat itu, dengan melaparkan diri dan sebagainya, itu bisa mengingatkan kita akan kadar nikmat tersebut. Fa in tamtana min dzalika fi waqtin makhsus, sebab apabila orang yang mampu tadi itu tercegah dari nikmat-nikmat tersebut di waktu yang khusus saja, hatta wajada alamal ju, sehingga dia bisa merasakan sengatan pedihnya rasa lapar, wal atash, dan rasa haus, wa dzaqa arrohuma, dan merasakan panasnya rasa lapar dan haus, wa qasa anahuma, dan menghadapi kepayahan daripada lapar dan haus, ta'ammala, dia akan merenung akan nikmat syibai, akan nikmat kenyang, warriyi, dan nikmat hilangnya dahaga, alladzaini, yang mana dua nikmat tadi, aqdarahullahu alaihima, yang mana dua nikmat tersebut Allah memampukan hamba tadi atas dua nikmat tersebut selama ini, makan dan minum, wa harrama ghairahu, dan Allah menghalangi orang yang selain dia minuman daripada dua nikmat makan minum tersebut. Wa arafa miqdaruha, maka dia akan mengenali kadar daripada nikmat tersebut. Fasyakarallah, akibatnya dia akan syukur kepada Allah Ta'ala alaiha, atas nikmat tersebut, bit'amil jawa'an al-ju'an, dengan bit'amil ju'an, dengan memberi makan orang yang lapar, pengejauhan dan syukur tadi, dengan dia merasakan rasa lapar tadi, timbul empati, sehingga dia menunjukkannya dengan memberi makan orang yang lapar, wasaqil atsyan, memberi minum orang yang haus, wa kiswatil uryan, dan memberi pakaian pada orang yang telanjang, yang tidak berpakaian, tidak punya pakaian. Pemindah, di antara faedah dari mematahkan kesenangan syahwat melalui saum, meninggalkan makan minum dan sebagainya, anna siyam yadhiku yudhayyik majariyad dam, puasa itu bisa mempersempit aliran darah. Artinya majari syaitan, yang mana aliran darah itu adalah tempat berjalannya syaitan min ibn Adam, masuknya syaitan kepada ibnu Adam melalui aliran darah. Fa syaitan yajri min ibn Adam majrad dam, sebab syaitan itu mengalir daripada tubuh Bani Adam seperti aliran darah. Kama sabaqu bil hadits sahih, sebagaimana telah lalu dalam hadis Bukhari Muslim. Wa bisaumi, maka dengan puasa, tankasir sawratul quwwah, maka dengan puasa terputuslah, terpatahkanlah kekuatan keliaran daripada kekuatan tubuh,
wasyahwiyah, dan terpatahkanlah syahwat wal ghadabiyah, dan juga potensi syahwat dan potensi ghadab yang berlebihan. Yani nafas ini, nafsu itu memiliki dua potensi, syahwat potensi untuk menarik kemanfaatan, ghadab potensi untuk menolak kemadharatan. Dan dua-duanya kalau dikekang maka dia akan stabil. Jika dilepas maka dia akan menginginkan segala yang dia diinginkan nafsunya tanpa memandang halal haram. Dia akan melampiaskan ghadabnya, amarahnya tanpa memandang sesuatu apapun. Ketika puasa dengan makan minum maka terpatahkanlah kekuatan syahwat dan ghadab tadi. Wataskun wasausu syaitan, sehingga tenanglah was-was syaitan yang biasanya mendorong nafsu syahwat dan ghadab tadi. Dengan tenangnya syahwat ghadab maka syaitan tidak memiliki jalan untuk memperdaya manusia melalui syahwat dan ghadabnya. Wa min thamma ja'ala Nabi SAW siyama wijan. Dari situlah, dari faktor inilah Nabi SAW menjadikan siam puasa itu sebagai wija, sebagai benteng. Aikotian, ini pemutus an syahwat nikah daripada syahwat nikah. Al-mustalzimah likotihi an baqiyati syahwati bil ula, yang mengakibatkan dengan memutus syahwat nikah tentu akan mengakibatkan pemutusan daripada sisa syahwat yang lain. Itu syahwat makan dan minum. Bil aula itu tentu lebih utama. Ketika dia bisa memutuskan syahwat nikah, syahwat jima, syahwat pada lawan jenis, maka dia tentu memutuskan juga syahwat daripada makan dan minum. Wa alam anna ulah itu mutaqarrib ila Allah. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna untuk mendekatkan diri kepada Allah bitarki syahwat, dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan berupa makan, minum, berkumpul dengan istri, illa ba'da taqarrub ila bitarki ma haram Allah, kecuali setelah mendekat diri kepada Allah dengan meninggalkan apa yang haram. Sebab akan lucu kita meninggalkan makan minum yang itu notabene adalah halal, tapi kita melakukan riba namimah yang itu adalah haram. Waliyadzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab.